Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, ada satu hal yang ingin saya konfirmasi, tanyakan sama Ustaz. Ini terkait dengan zuriyah Ubaidillah yang disebutkan terputus, Ustaz. Bagaimana pendapat Anda terkait hal ini, Ustaz? Sebetulnya orang dari keturunan apapun, mau keturunan Nabi, mau keturunan lain, itu sebetulnya tidak ada bukti yang sebagaimana kita temukan dalam dunia ilmu lain. Gitu. Ya, mungkin satu-satunya cara untuk membuktikan orang itu keturunan siapa ya mungkin pakai DNA. Tapi tes DNA itu juga membuktikan hanya 1-2 dari orang tua. Tidak bisa sampai atas. Dan faktanya tes DNA itu juga menunjukkan bahwa setiap manusia itu memiliki banyak elemen-elemen ras yang ada di dalamnya, sehingga sulit orang menggunakan itu. Terlepas dari persoalan tes DNA asli atau tidak asli, keturunan Nabi dari Ubaidillah atau Ubaidillah itu fiktif atau tidak, sebetulnya persoalannya bukan itu. Persoalannya apa yang mendorong orang-orang tertentu membicarakan ini, mengungkap ini. Karena kalau berdasarkan referensi sejarah, ya satu sejarah menafikan, mungkin dengan alasan itu dia menafikan, tapi juga banyak data-data sejarah lain dan kita tidak perlu masuk sampai ke bagian-bagian itu, karena itu urusan orang-orang yang ahli. Tapi terlepas fiktif atau tidak, ada atau tidak, ini persoalannya apa sebetulnya? Kayaknya bukan itu. Kalau saya melihat, ketika seseorang membayangkan orang lain punya keistimewaan, dan dia merasa keistimewaan itu membuatnya terganggu, dia resah dengan keistimewaan itu, dia mendengkinya, maka yang dia lakukan adalah menganggapnya tidak ada. Menganggap keistimewaan itu tidak ada agar ia setara. Nah, dengan memfiktifkan keistimewaan itu, dengan mengabaikan keistimewaan itu, dengan menganggapnya tidak ada, maka ia sudah tidak lagi harus merasa ada orang yang punya keistimewaan yang dia tidak miliki. Bisa juga agar sama sekali keistimewaan itu hilang, dia tidak hanya dianggap setara, tapi lebih direndahkan, bahkan direndahkan dengan kalimat-kalimat yang lebih parah. Padahal kalau kita lihat sebetulnya apakah memang keistimewaan ataukah tidak, dan kalau keistimewaan itu apakah begitu saja menjadi keistimewaan tanpa ada konsekuensinya, itu yang sebetulnya harus dilihat gitu. Oke, jadi menurut Anda ini ada hal lain atau isu lain yang mau diangkat atau dituju selain dari persoalan fiktif atau tidaknya zuriyah itu? Ya jelas, karena untuk membuktikan fiktif tidak fiktif kan perlu kajian, dan itu juga akhirnya muncul polemik yang panjang karena faktanya juga lebih banyak dari yang menafikan gitu. Tapi seperti saya katakan tadi, ada sesuatu yang memicu orang-orang tertentu sampai akhirnya membicarakan soal dzurriyyah ini, soal nasab ini. Kan awalnya dipersoalkan status kebangsaannya, rupanya tidak efektif atau tidak sesuai dengan kepentingan politik atau apapun, maka dinaikkanlah level narasinya dengan menganggap keturunan Ubaidillah itu tidak ada, dan karena tidak ada berarti mereka bukan keturunan Nabi, dan karena bukan keturunan Nabi mereka tidak berhak untuk mendapatkan istimewaan, untuk diperlakukan istimewa. Bahkan supaya benar-benar tidak diperlakukan istimewa, mereka direndahkan lagi. Jadi sebetulnya persoalannya menganggap itu sebagai sebuah keistimewaan yang akhirnya justru membuat orang yang dianggap punya keistimewaan, sebagian orang yang merasa punya hak istimewa, dia bertindak seenaknya, berperilaku negatif, membuat ulah. Nah, orang-orang tertentu karena tidak mampu memilah, tidak punya kesadaran untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, akibat memberikan hak istimewa itu kepada semuanya, dan ketika menemukan ada fakta orang-orang tertentu yang buruk memanfaatkan hak keistimewaan yang mereka berikan, disinilah akhirnya malah menyikapinya secara ekstrim. Orang-orang yang rata-rata mempersoalkan dzurriyyah itu adalah orang-orang yang semula adalah sangat memuja dzurriyyah itu. Lihat saja latar belakangnya. Mengapa terjadi sikap yang berbalik? Ya karena pengalaman-pengalaman tertentu terhadap oknum-oknum tertentu, individu-individu tertentu. Nah, karena persoalan pribadi,
sakit hati atau persoalan lainnya, tiba-tiba dia mengeneralisir, tiba-tiba dia membuat sebuah pernyataan yang seolah membasmi total semuanya. Ini kan falasi, itu kan salah. Nah, salah satu cara untuk menafikan itu adalah mengungkit persoalan nasab yang sebetulnya tidak terlalu urgen. Bagi saya, persoalannya adalah mengapa memberikan hak istimewa. Apa dasarnya? Kalaupun ada hak istimewa, apakah hak istimewa ini begitu saja tidak berbanding lurus dengan beban, konsekuensi, tanggung jawab? Itu persoalannya. Jadi, semula umat Islam itu sepakat bahwa Ahlul Bait adalah penerus, pengawal agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka punya hak kesucian itu. Tapi hak kesucian itu sebanding dengan tugas mereka untuk mengawal agama, disepakati oleh semua orang. Tapi rupanya ada yang berusaha untuk mengeliminir hak istimewa dan hak khusus Ahlul Bait yang sebetulnya hanya beberapa orang ini, dengan memberikan atribut Ahlul Bait kepada semuanya, bahkan keturunannya. Akibat pemberian hak istimewa yang menyeluruh itu, ya sebagian orang menikmati hak istimewa itu. Al-Quran menyucikan. Dalam Al-Quran disebutkan Ahlul Bait itu siapa yang mendapatkan kesucian. Hadis-hadis juga menegaskan itu. Dan itu disepakati oleh semua umat Islam. Nah, di Indonesia ini mengikuti pola yang sebetulnya salah kaprah, yaitu menyamakan Ahlul Bait dengan dzurriyyah. Menganggap Ahlul Bait itu semua keturunannya. Dan karena Ahlul Bait itu suci, sakral, disepakati punya hak istimewa, mereka pun diberi hak istimewa itu. Dan tidak sedikit dari mereka yang mengeksploitasi itu, menggunakan riwayat-riwayat hadis-hadis itu untuk mengukuhkan identitasnya sebagai Ahlul Bait. Padahal bukan Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah penghuni rumah, 5 orang. Mereka keturunan. Apakah kemudian punya hak yang sama dengan Ahlul Bait? Ahlul Bait ya yang disepakati oleh semua orang, yang kita baca dalam kasidah-kasidah, dalam lantunan-lantunan yang dibaca oleh semua umat Islam, terutama warga Nahdliyin. Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini yang disebut dengan Ahlul Bait secara utama. Kemudian ada sebutan Itrah. Itrah itu siapa? Yaitu anak keturunan dari Imam Husain yang jumlahnya sudah ditetapkan. Mereka disepakati sebagai ulama-ulama, orang-orang hebat. Kalau dalam Syiah disepakati sebagai imam, tapi kalau di kalangan para sufi mereka adalah wali-wali utama yang merupakan mata rantai akhir dari semua tarekat-tarekat sufi. Mestinya harus dibedakan. Ada Ahlul Bait, ada Itrah, ada dzurriyyah. Nah, dzurriyyah ini siapa? Dzurriyyah semua keturunannya. Apakah punya hak istimewa sebagaimana Ahlul Bait? Tidak. Apakah punya hak istimewa sebagaimana Itrah? Tentu tidak. Kenapa? Karena mereka sama. Mereka sama mukallafnya. Kalaupun mereka harus dihormati, penghormatan itu tidak boleh bertentangan dengan akal sehat, tidak boleh meliburkan hukum, tidak boleh membuatnya sampai sama dengan Ahlul Bait, seolah sama dengan Ahlul Bait dan dzurriyyah. Jadi kalau salah, ya mereka harus dianggap salah. Kalau dihormati, penghormatan itu tidak boleh membuatnya lupa diri. Agar apa? Agar ketika melakukan perbuatan negatif tidak malah kecewa berbalik. Ini sama dengan orang yang awalnya menjadi pembantu seseorang, asisten atau pegawai, ketika kecewa justru makin membenci. Ini kan karena salah kaprah dalam memperlakukan dzurriyyah Nabi. Dengan begitu tidak perlu lagi mempersoalkan dzurriyyah itu keturunan atau bukan, karena itu sudah berjalan cukup lama dan itu berlaku dimanapun. Jadi tetap wajib dihormati. Setiap manusia wajib dihormati. Tapi penghormatan itu harus rasional, harus sesuai dengan kaidah-kaidah, norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Cara menghormati dzurriyyah Nabi adalah mengingatkannya bila berbuat salah, tidak mengikutinya bila bertindak negatif, mengapresiasinya bila berbuat baik, karena pengaruhnya ya di tengah masyarakat. Jadi sebetulnya ini semuanya adalah persoalan sakit hati, atau jangan-jangan ada kepentingan politik yang mungkin mengarah kepada salah satu tokoh yang akan meramaikan kontestasi politik. Padahal sebetulnya tidak terkait dengan urusan dzurriyyah, tidak terkait dengan
habaib. Anda mengatakan bahwa ini kemungkinan besar adalah persoalan politik, karena ini juga akan masuk pada tahun politik 2024. Nah, apakah ini juga mengganggu, merusak, atau membuat citra buruk pada zuriyah atau keturunan Nabi dengan menganggap fiktif atau membuat ini menjadi persoalan politik terkait dengan zuriyah ini, Ustaz? Agak membingungkan pertanyaan, tapi begini, orang mau mengaku dirinya sebagai zuriyah atau bukan, sebagai keturunan Nabi atau bukan, standarnya adalah perilaku. Kita harus makin waspada terhadap orang yang mengeksploitasi keduriannya. Jangankan hanya kedurian, orang yang mengeksploitasi kekayaannya, menyombongkan kekayaannya, menyombongkan keturunannya, menyombongkan penampilannya, itu semuanya negatif. Ya, kalau dia benar-benar tahu beban, tanggung jawab sebagai seorang zuriyah, dia tidak akan mudah mengklaim dirinya sebagai zuriyah Nabi atau mendeklar, memajang gelar, karena bebannya berat. Begitu juga orang tidak ingin diketahui kaya kalau memang ternyata dia tidak siap dengan konsekuensi menjadi seorang kaya, karena masing-masing itu sesuai dengan bebannya. Nah, apakah itu terkait dengan politik? Kayaknya apapun yang sekarang sedang diramaikan oleh masyarakat itu selalu terkait dengan politik. Saya menduga sekelompok Habib itu punya dukungan aspirasi politiknya, afiliasi politiknya kepada salah satu calon. Ya, karena itu mungkin kemudian menganggap semua Habib, semua Haduriyah itu pasti seafiliasi politik, padahal itu salah. Dan karena menganggap demikian, mulailah dilakukan kampanye negatif. Persis sebagaimana kampanye negatif dulu. Dulu yang menjadi isu yang disorot adalah PKI. Tujuannya untuk menyasar salah satu kandidat presiden. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk menyasar salah satu gubernur dengan mengangkat isu Aseng. Targetnya adalah etnis Cina. Sekarang berbalik. Targetnya adalah etnis Arab. Mengapa? Karena pengaruhnya sangat besar. Karena keturunan Nabi cukup dihormati di sini. Karena punya pengaruh sosial yang cukup besar. Sehingga untuk menghilangkan pengaruh ini, supaya kandidat yang dikhawatirkan, dibayangkan mendapatkan dukungan ini hilang. Tidak lagi mendapatkan elektabilitas dan seterusnya. Jadi sebetulnya menurut saya, setiap orang, warga negara, apapun etnisnya, sukunya, itu punya hak politik yang sama. Siapa yang terpilih itu berarti yang dikehendaki oleh rakyat. Nah, kalau kita tidak mendukungnya, kita tidak perlu memilihnya, tapi tidak perlu membawa rasnya. Anda tahu, di negara-negara seperti Amerika itu, bahkan yang imperialis begitu, berbangga dia bisa mengangkat seorang presiden dari warga minoritasnya. Di Eropa, banyak wali kota, menteri dari warga etnis, bahkan itu ditampilkan bahwa mereka adalah masyarakat yang beradab. Tragis justru, ironis justru kita di sini malah sedang gencar-gencarnya menyebarkan narasi rasisme. Saya pikir ini sesuatu yang tidak mencerminkan watak asli bangsa Indonesia, tapi didesain untuk tujuan-tujuan politik. Kita kan sebagai manusia yang berakal, kita percaya kepada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan mestinya punya kesadaran untuk memilih, tidak terbawa oleh narasi-narasi yang tujuannya ketika kita memihak berarti kita harus ekstrim memihak, ketika kita menentang kita harus ekstrim menentang. Padahal pilihan-pilihan politik itu relatif. Tokoh-tokoh yang dimunculkan juga bukan santun. Sehingga kita memberikan dukungan politik kepada tertentu, menolak dukungan politik tertentu, mestinya dengan santun, tanpa mengangkat isu ras, sangat tidak berkelas gitu. Jadi menurut saya masyarakat perlu waspada terhadap setiap narasi, konten-konten video yang tujuannya dibuat oleh orang-orang yang ingin mencari keuntungan dari apa? Polarisasi. Dari terus menerus menyuarakan ujaran kebencian kepada yang ditentang dan mendorong orang untuk memuja kepada pilihan politiknya. Padahal itu semuanya pengalaman membuat kita untuk waspada. Pengalaman-pengalaman politik sebelumnya. Ketika kita mendukung satu kelompok, satu kandidat, ternyata ketika berkuasa, ya kurang lebih. Dan inilah fakta yang ada. Jadi, tidak perlu berlebihan dalam menyukai, tidak perlu berlebihan dalam membenci. Enjoy your faith.
Terima kasih banyak Ustaz atas Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.